Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang harusnya kita boleh menikmati selama halal dan bersyukur kepada Allah. Dan kita harus banyak berterima kasih kepada Allah juga karena Allah menjadikan syukur yang kita ucapkan dengan alhamdulillah menjadi penyebab apapun yang kita butuhkan bisa bertambah dan bertahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Jadi tugas kita adalah menikmati dan berterima kasih. Termasuk Allah masih memberikan kita umur hari ini yang harusnya kita maksimalkan di atas ketaatan kepadanya. Dan juga bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu kalau memang masih ada. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat. Dialah utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan pada buku kita agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Waqf Al-Qahtani hafidhahullah. Kita akan masuk poin ke-29. Sedikit mengingatkan, poin terakhir yang kita bahas adalah berdoa di hari Arafah pada saat melaksanakan haji. Dan poin yang perlu kita titik beratkan di sini, kalau satu waktu Bapak Ibu insya Allah dimudahkan haji, maka Arafah itu waktu kita betul-betul harus ya dimaksimalkan dengan cara kita berdoa kepada Allah, perbanyak doa. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Kalau misalnya opsinya ada yang bertanya, mana lebih baik di hari Arafah? Saya baca Quran atau saya berdoa? Maka jawabannya tetap berdoa. Kalau misalnya pilihan yang lain apa saja tetap doa. Karena kata Nabi SAW, doa yang paling baik adalah hari Arafah. Jadi boleh kita makan, boleh minum, boleh istirahat tapi jangan berlebihan. Karena waktu Arafah itu terbatas sekali. Dari mulai sebelum duhur sampai maghrib saja. Dan Nabi SAW menggunakan sholat duhur di jamak bersama asar, qasran, dipangkas. Kemudian Nabi SAW khutbah hari Arafah. Setelah itu sahabat tidak ada yang istirahat. Setelah itu mereka terus berzikir kepada Allah selepas waktu asar masuk. Ya, sampai menjelang maghrib Nabi SAW keluar dari kemahnya. Kemudian mengangkat tangan ke langit berdoa. Tidak menurunkan tangan sampai selesai terbenam matahari. Jadi harus hati-hati sekali kita dalam menghadapi hari Arafah. Ada banyak sekali jemaah kita yang malah sibuk dengan ngobrol, makan. Ya, akhirnya waktunya terbuang-buang. Apalagi yang VIP biasanya ya. Karena segala macam makanan, minuman disiapkan. Akhirnya sibuk dari makan, minum, istirahat dan toilet saja. Ya, sebenarnya sayang sekali. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW setelah hari Arafah itu, pas tiba maghrib, kita tinggalkan Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu hari istirahat. Makanya Nabi SAW sengaja mentakhirkan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, lalu beliau tidur sampai pagi. Beliau tidur sampai menjelang subuh, habis itu beliau sholat subuh baru meninggalkan Muzdalifah. Jadi memang siangnya kita sibuk ibadah, malamnya kita ya istirahat. Dan kita perlu tahu hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala melepaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana kata Nabi SAW, sungguhnya tidak ada hari yang paling banyak Allah lepaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Nah seperti itu kurang lebih. Dan ini yang terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk ke poin 29. Yaitu berdoa setelah tergelincir matahari sebelum waktu duhur. Nah ini waktu ini banyak luput dari sebagian orang ya. Jadi menjelang duhur kayak tadi. Ya, pas sudah mau masuk waktu duhur, di saat itulah kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi bukan antara azan dan iqamahnya, tapi menjelang duhurnya. Disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat 4 rakaat setelah tergelincir matahari sebelum duhur. Kemudian beliau bersabda, Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Sesungguhnya ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Dan aku suka ada amal baikku yang naik pada waktu itu. Hadis ini tentu ada footnote di bawah 143. Diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dikatakan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka apabila tergelincir matahari dan tidak kembali tertutup sampai sholat duhur dilaksanakan. Maka saya suka ada kebaikanku yang diangkat ke langit saat itu. Dan itu ada footnote di bawah nomor 146 ya, 6 diriwayatkan oleh Ahmad secara marfu. Baik, di sini ada penjelasan ulama tentang masalah hadis ini. Pendapat yang paling kuat tentunya dimaksud adalah waktu duha. Mulai dari waktu duha sampai masuk waktu duhur. Karena ada sebuah hadis qudsi yang dihasankan oleh para ulama riwayatnya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, rukuklah untukku di waktu duha itu 4 rakaat, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Nah, hadis ini selain menyebutkan tentang keutamaan sholat duha, kalau orang kerjakan 4 rakaat, kita kan sudah tahu kalau 2 rakaat itu sama dengan bersedekah untuk 360 sendi kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dia harus bersedekah setiap hari untuk sendi-sendi tersebut supaya Allah tetap pertahankan. Dan 2 rakaat sholat duha bisa menutupi 360 sendi tersebut. Tapi kalau ibu dan bapak menambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat, maka dapat hadis yang baru kita sebutkan tadi. Sebagaimana saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi, terbit matahari, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Jadi pendapat yang paling kuat, hadis yang baru kita baca di buku kita di poin nomor 29 adalah waktu duha. Sampai menjelang duhur. Jadi kalau kita mulai aktivitas pagi itu, yang penting sudah terbit matahari, usahakan diikuti dengan sholat duha 4 rakaat, baru sampaikan hajat kita, itu tempat mustajab doa. Ya, dan dimaksud dengan potongan hadis di sini, sesungguhnya waktu itulah dibuka pintu-pintu langit dan aku ingin amal soleh dinaikkan ke langit pada saat itu. Dan kita tahu di antara amal soleh yang baik adalah doa, adalah berdoa. Kembali kita ingatkan lagi ya, doa itu Bapak Ibu sekalian yang paling afdal justru diucapkan di saat kita lagi tidak ada hajat. Kita hanya sekedar mau minta rahmat Allah, tambahan rahmat. Seperti kita lagi sehat, minta supaya ditambah kesehatannya. Kita lagi melimpah harta, kita minta agar diberikan keberkahan. Kebahagiaan sudah ada, kita minta agar dipertahankan kebahagiaan tersebut. Tamak dengan rahmat Allah ini lebih afdal dibandingkan kita lagi ada masalah lalu kita minta jalan keluar. Jadi lebih baik ibu dan bapak minta, ya Allah pertahankan kesehatanku, daripada nanti sakit baru ibu dan bapak bilang, ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya berpahala. Tetapi kalau kita minta dalam kondisi kita lagi lapang, itu jauh lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, ini pernah kita jelaskan di awal-awal buku, waktu saat kita bedah buku kita ini, kata Nabi SAW, ya, kenali Allah berfirman, wahai anak Adam kenalilah, Nabi SAW mengatakan kenalilah Tuhan kalian, maksudnya berdoalah di saat lagi lapang, maka dia akan mengenali kalian di saat kalian sedang sempit. Jadi kalau ada orang mau lagi ada masalah, ujian, dia mau cepat dapat jalan keluar, justru di saat dia sedang sehat, lagi lapang, banyak berdoa. Banyak berdoa. Oleh karena itu sering kita titik beratkan dari awal bedah buku ini juga, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nah, termasuk seperti sekarang hujan turun ini waktu mustajab doa. Sudah kita pernah jelaskan itu hari ya. Dan banyak sekali waktu mustajab yang sudah kita bahas di bab kita dalam buku ini gitu ya. Jadi jangan disia-siakan walaupun hanya 1-2 doa. Misalnya kita mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah ridholah kepadaku misal. Ya, kalau saya biasa baca doa yang paling ringkas saya bilang begitu, ya Allah ridholah kepadaku. Karena keridhaan Allah ini kalau kita dapat berarti semuanya Allah akan penuhi. Gitu. Itu paling ringkas. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, gitu kan? Bahwasanya Allah ridho kepadanya. Allah ridho kepada Nabi SAW, Allah ridho kepada para sahabat. Makanya kita kalau bilang, misalnya sebut nama sahabat Abu Bakar, kita bilang radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya Allah ridho kepadanya. Nah keridhaan Allah ini adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan seorang hamba. Makanya dalam hadis tentang masalah ahli surga ya, kalau kita insya Allah sudah masuk dalam surga semuanya, dan kita berkumpul di sana karena keimanan dan amal soleh, maka Allah akan mengatakan kepada para hamba-hambanya, apakah sudah cukup apa yang aku berikan? Waktu itu kita sudah nikmatin istanah, dayang-dayang, makanan, pakaian, semua sudah dinikmati dan Allahu a'lam berapa lama. Tapi yang jelas waktu itu Allah belum menampakkan zatnya yang mulia.
Maka Allah mengatakan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang kuberikan? Maka kita semua ahli surga berkata, semoga kita termasuk ya, optimisme kita, bukan kita memastikan ahli surga, tapi kita mengatakan optimis dengan keimanan dan amal soleh, kita mengatakan itu. Maka ahli surga akan berkata, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari api neraka. Pernah saya sebutkan ada perkataan atau riwayat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti di istana kita di surga, Bapak Ibu sekalian, ada satu pintu di bagian belakang, itu kalau kita buka kita bisa lihat neraka, ya, dengan segala macam siksaannya, supaya kita langsung lebih menyadari lagi tentang besarnya nikmat surga itu. Nah seperti itu kurang lebih. Maka ahli surga mengatakan, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan dari api neraka. Maka di saat itu Allah berfirman, hari ini aku berikan kepada kalian keridhoanku. Nah ridho Allah ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah pada makhluk tersebut. Allah akan penuhi kebutuhannya. Makanya minimal doa begitu, ya Allah ridho Allah kepadaku. Gitu kan? Itu minimal doa. Kalau bisa kita berdoa macam-macam lebih bagus gitu ya. Minta semua nikmat itu dipertahankan. Nah ini pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan hadits ini menjelaskan tentang waktu khusus menjelang duhur. Ya, makin dekat duhur maka makin masuk dalam hadits ini. Tapi saya bilang tadi pendapat yang paling kuat Allahu a'lam yang dimaksud sebenarnya waktu duha. Ya, waktu duha. Jadi kita kuatkan dengan tadi, jangan lupa ikuti dengan sholat duha. Kalau mau maksimal lebih bagus itu 4 rakaat. Walaupun 2 rakaat sudah cukup. Karena hadits tadi tentang 4 rakaat dipastikan Allah akan penuhi hajat kita pada hari itu. Lalu juga amal soleh akan dilaporkan di langit sampai menjelang duhur. Dan Nabi SAW mengatakan, dan aku ingin di waktu-waktu itu diangkat amal solehku di langit. Dan termasuk amal ibadah atau amal soleh yang baik adalah doa. Adalah berdoa. Ya. Juga seperti kalau kita masih punya orang tua hidup, yang bisa kita doakan, tidak harus tunggu meninggal. Ya, Rabbi ghfirli wali walidayya itu dibaca di saat orang tua kita hidup dan juga sudah meninggal. Dan kata para ulama, orang yang baca Rabbi ghfirli wali walidayya, dia mendapatkan pahala buat dirinya dan juga buat orang tuanya. Karena dia bilang Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Karena ada penyebutan orang tua, maka kemungkinan besar minta pengampunan buat diri sendiri akan diijabah oleh Allah. Itu diantaranya, kita juga baca tentang rumah tangga kita misalnya, Rabbana srif anna adzab jahannam, inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dalam surah Al-Furqan ya. Ya Allah, alihkanlah kami, jauhkan kami siksa api neraka, karena siksanya itu sangat kekal, menyakitkan. Kemudian itu adalah seburuk-buruk tempat kita tinggal. Lalu kita baca sesudahnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Doa ini dibaca bagi orang yang belum nikah, orang yang sudah menikah, sama akan mendapatkan keberkahan kalau selalu diulang-ulangi. Nah ini kurang lebih gambaran tentang masalah poin ke-29. Tentu sholat duha ini pendapat yang paling kuat, tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Jadi mau sholat 8 rakaat, mau 12 rakaat bebas. Ya. Tapi minimalnya 2 rakaat. Kalau mau mendapatkan tadi mustajab doa, maka kita sholat 4 rakaat. 4 rakaat ini pernah kita jelaskan, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat juga sekaligus. Ya. Selanjutnya poin ke-30, masalah juga di bulan Ramadan. Ini tidak asing tentunya, bahwasanya waktu itu mustajab doa. Di antara hadis tentang bulan Ramadan, dan Ramadan ini nama bulan ya, bulan-bulan Hijriah. Sebelum kita masuk ke masalah hadisnya, perlu Bapak Ibu punya pertanggalan yang ada Hijriahnya, yang ada Hijriah ya. Kita kan selama ini sudah dari kecil udah tahu Januari sampai Desember gitu ya. Tapi usahakan kalau beli tanggal, yaitu ada tanggal Hijriahnya. Jadi mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini Ramadan bulan ke-9, baru Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 11 dan 12. Kenapa kita harus tahu ini? Karena banyak di antara muslimin belum tahu kalau Ramadan bagian daripada 12 bulan dari bulan Hijriah. Banyak di antara muslimin tidak tahu, oh ternyata sudah masuk puasa Iyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, karena dia pas 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Ya, berapa banyak di antara muslimin tidak tahu ternyata sudah masuk di 1 Zulhijjah. Yang pernah kita jelaskan itu 1 sampai 9 Zulhijjah ini hari-hari emas kita. Hari-hari yang mengalahkan keutamaan Ramadan itu ada di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Di
Dianjurkan puasa 9 harinya 1 sampai 9, tanggal 10 nggak bisa puasa karena itu adalah hari raya Idul Adha gitu ya. Dan di tanggal 9-nya ada hari Arafah yang orang kalau puasa sehari lebih baik dari akan mendapatkan pengampunan setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tanpa mengetahui bulan Hijriah kita juga tidak tahu puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram misalnya itu ya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang luput dari kita kalau kita tidak tahu tanggal-tanggal Hijriah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah itu. Dan tentunya bulan Ramadan memang sudah ditentukan namanya ini dari pertama penciptaan langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu bisa baca dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang sudah ditentukan dari semenjak penciptaan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini adalah bulan-bulan Hijriah tadi yang saya sebutkan. Muharram bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal bulan 3, Rabiul Tsani bulan 4, kemudian Jumadil Ula bulan 5, Jumadil Tsaniyah bulan 6, Rajab bulan 7, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, kemudian Dzulqa'dah bulan 11 dan Zulhijjah bulan ke-12. Nah, di antara ada 4 bulan yang dimuliakan, maksudnya pahalanya dilipat gandakan. Itu bulan Rajab bulan ke-7, kemudian ada 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah 11, Zulhijjah 12 dan bulan Muharram bulan 1. Ini kalau Bapak Ibu buat amal soleh dilipat gandakan pahalanya selain Ramadan. Baik, hadis tentang masa Ramadan sangat masyhur. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabul jahannam wa sullilatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan semuanya dirantai. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Kemudian hadis ini memberikan gambaran. Di dalam riwayat sebelumnya sesudahnya saya baca dulu karena semakna. Hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabul rahmah wa ghullikat abwabu jahannam wa sullilatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan semuanya dirantai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini hadis menjelaskan kalau tiba Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Pertanyaan sederhana, apa manfaatnya pintu surga dibuka sementara kita belum bisa masuk? Maksudnya adalah dibuka pendaftarannya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya ada iklan di satu perusahaan atau satu kampus, tanggal sekian sampai tanggal sekian dibuka pendaftaran. Ya. Orang yang mendaftar di tanggal-tanggal itu, melamar kerja atau mendaftar untuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi, kemungkinan besar diterima. Karena dia ikuti prosedurnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Ramadan tiba 1 bulan penuh dibuka pintu-pintu surga. Pendaftaran. Makanya orang disuruh sibukkan diri untuk beribadah yang merupakan amal-amal ahli surga. Itu yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga. Dan di riwayat kedua, pintu-pintu rahmat. Surga juga diistilahkan dengan rahmat Allah. Karena memang semuanya di dalamnya itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti kita nikmatin adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang Bapak Ibu rasakan di dunia ini, dari nikmat makanan, minuman, pakaian, oksigen, apalah, pemandangan yang indah, intonasi suara yang indah dan segala macam, semua ini adalah miniaturnya surga. Di surga nanti akan jauh lebih baik daripada itu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis perumpamaan dunia kalian dengan akhirat, maksudnya dunia dengan surga gitu ya. Ibarat seperti nikmat-nikmatnya semua yang ada, ibarat seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di telunjuk kita. Dan sebentar lagi dia akan kering kena angin. Nah seperti itu kenikmatan dunia, sementara surga itu seperti lautan yang luas. Begitu juga dengan siksanya, semua yang kita rasakan tidak enak di dunia, sakit, gangguan orang dan segala macam, itu adalah miniaturnya neraka. Dan neraka nanti jauh lebih berat daripada itu. Kembali kepada hadis yang sama, perumpamaan dunia dan maksudnya siksaannya, gangguannya dengan akhirat, maksudnya nerakanya. Seperti ibarat jari telunjuk dicelupkan di air lalu dikeluarkan dan lihatlah berapa banyak yang ada di jari telunjuk tersebut. Jadi termasuk siksanya pun jauh lebih berat tentunya
di neraka nanti. Makanya dikatakan keutamaan selanjutnya adalah ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya tidak ada lagi ya pendaftaran ke neraka. Para pelaku dosa pun masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Karena kalau tiba Ramadan saja orang tidak taubat, lalu kira-kira kapan dia akan taubat? Sementara orang semua pada saat itu coba menjadi orang baik. Mungkin yang tidak pernah ngaji jadi ngaji. Mungkin yang jarang sholat on time sekarang jadi on time. Dan segala macam lah. Ya Ramadan itu jauh lebih membawa kita agar jadi lebih baik. Untuk jadi bekal 11 bulan ke depan supaya Ramadan akan datang kita perbaiki lagi. Tapi intinya di sini. Pada saat dikatakan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, berarti waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga kita mohon agar Allah berikan kita surga dan selamat dari api neraka. Baik, poin nomor 31. Yaitu saat kaum muslimin berkumpul dalam satu majlis zikir. Ya, nanti akan kita jelaskan masalah majlis zikir ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahuffunahum bi ajniyatihim ila as-sama'i dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Artinya kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki khusus para malaikat-malaikat yang bertugas berkeliling di jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan dunia ini ya, di bumi ini, mencari para ahli zikir. Apabila mereka temui satu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil satu sama yang lain, marilah kepada keperluan kalian. Maksudnya satu malaikat panggil malaikat yang lain. Ini hajat kita nih, sudah kita temukan. Ada orang lagi kumpul gitu ya. Rasulullah SAW melanjutkan, maka mereka mengitari mereka, maksudnya orang-orang yang sedang zikir dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Rasulullah SAW bersabda lagi, Allah bertanya kepada mereka, maksudnya para malaikat. Dan Allah maha tahu apa yang diucapkan hamba-hambaku. Pada saat malaikat ini kembali nanti kepada Allah setelah menghadiri majelis zikir itu, lalu Allah tanya kepada mereka, apa yang hamba-hambaku ucapkan? Para malaikat mengatakan mereka berucap bertasbih, mensucikan namamu, mengagungkanmu, dan bertahmid, memujimu, dan memuliakanmu. Dari hadis ini disebutkan, kalau Bapak Ibu lihat bukunya, ada al-hadis. Maksudnya hadis ini masih bersambung, ya, masih bersambung. Saya sebutkan versi lengkapnya karena tidak disebutkan di buku kita. Maka para malaikat-malaikat tersebut kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Mereka mengatakan kami dari bumi, ya, untuk melihat hamba-hambamu yang sedang berzikir. Maka kami dari bumi. Lalu kata Allah SWT, dan kami temuin hamba-hambamu yang sedang berzikir. Maka kata Allah SWT mengatakan, dan Allah lebih tahu mereka sedang melakukan apa. Maka para malaikat mengatakan mereka bertasbih, bertahmid, ya, yang memuji, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, ya, dan memuliakanmu. Maka Allah pun mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum. Lalu berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Maka para malaikat mengatakan, itu mereka lebih mengagungkanmu lagi ya Allah, lebih memujimu lagi. Lalu kemudian berkata lagi Allah SWT, apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka minta? Maka kata para malaikat, mereka minta masuk ke dalam surgamu dan selamat dari api nerakamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surga itu? Maka kata para malaikat, belum, ya. Maka kata Allah SWT, atau bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih berharap agar bisa masuk ke dalamnya. Lalu dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari neraka. Kata Allah, apakah mereka sudah lihat neraka? Malaikat mengatakan belum. Lalu kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, tentu mereka akan jauh lebih melindungkan diri atau menyelamatkan diri dari api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini penutupan hadis, ya. Dilihat bukunya kembali, lanjutannya, dan di akhirnya disebutkan. Jadi tadi yang saya sebutkan tambahannya itu adalah yang dalam kurung al-hadis.
Sekarang di akhirnya hadis itu kata, fayaqul, maka Allah pun berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqulu malakum minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li haja. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Maka Allah berfirman, aku menjadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Rasulullah SAW bersabda, di antara malaikat ada yang berkata, di antara orang-orang yang itu dalam majlis tadi itu, ada si fulan yang bukan termasuk ahli zikir. Dia cuma kebetulan mampir, lewat, ikut-ikutan temannya, melainkan datang hanya untuk satu keperluan. Ya. Allah berfirman, mereka itu orang-orang yang duduk berzikir, semuanya teman, tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Tidak akan celaka orang-orang yang duduk dengan mereka. Baik, kita baca dulu hadis yang kedua, baru kita jelaskan syarahnya atau penjelasannya. Nabi SAW bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah azza wa jal, melainkan ya, mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat, maksudnya kasih sayang dan rezeki dari Allah, dan diturunkan kepada mereka kedamaian. Dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Pada malaikat yang ada di sisinya. Baik, kita masuk dulu ke riwayat ini. Riwayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah menjelaskan kepada kita tentang masalah keutamaan. Yang pertama dulu bahwasanya adanya ya, malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, walaupun tidak nampak dengan mata kita, tapi mereka ada wujudnya. Ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan, tidak semua yang tidak nampak dengan mata berarti tidak ada. Karena kita bisa rasakan suka, benci, marah, ya, senang, bahagia, tapi kita bisa rasakan lapar, haus, kita bisa rasakan tapi tidak tahu wujudnya. Berarti tidak semua yang tidak ada wujudnya itu berarti tidak ada. Ini sekaligus membantah pemahaman orang-orang ateis, mengatakan tidak ada Tuhan, kok tidak nampak gitu. Padahal sebenarnya tidak semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dipuji kalau beriman semua dengan hal-hal yang gaib. Di awal surah Al-Baqarah, ya, dipuji alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yakin Allah itu ada, malaikat itu ada, dan seterusnya. Dan pernah kita jelaskan cara kita mengetahui malaikat ada adalah dari bisikan positifnya. Semua bisikan yang mengajak kepada ketaatan itu berarti dari malaikat. Semua yang mengajak bisikan pada pelanggaran dari syaitan. Maka kita harus lebih jeli gitu ya. Tentu tidak ada manusia yang luput dari bisikan syaitan karena Nabi Adam pun tergoda. Tapi bagaimana kita menyadarinya. Kemudian kita berhenti dan kita tidak melanjutkan. Ya. Tentu syaitan ini punya banyak sekali langkah untuk mencelakakan manusia. Banyak sekali. Kalau kita lihat dari kisah para nabi-nabi itu dahsyat sekali ya. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sangat kaya raya, orangnya sangat tampan, sehat. Seorang nabi, bahkan dia raja lah. Dia orang yang dihormatin di masyarakatnya, pemimpin masyarakat itu. Lalu kemudian iblis minta izin sama Allah untuk menggodanya. Dan Allah mengatakan, kalau kau bisa menggoda Ayub, lakukan, gitu kan. Maka digodalah, gitu kan. Digoda, tapi godaan-godaan biasa yang iblis lakukan tidak pernah mempan kepada Nabi Ayub. Maka iblis mengatakan, ya Allah, kalau engkau izinkan agar aku menggoda dia di hartanya, maka pasti akan bisa lebih berefek. Bahkan saya jamin dia akan menyembahku dan meninggalkan untuk menyembahmu ya Allah. Maka pada saat itu pun Allah mengizinkan dia. Maka iblis datang dan memusnahkan semua peternakan milik Nabi Ayub. Hangus semuanya. Dibakar sama iblis. Habis semua hartanya. Ternyata Nabi Ayub tidak goyah. Dia tahu ini pasti terjadi dengan hikmah Allah SWT. Dia yakin gak mungkin Allah membiarkan ini semua terjadi kecuali ada alasannya. Maka dia sangka baik dengan Allah. Iblis kehabisan akal. Gimana caranya? Sementara hartanya semua dihabiskan gak bisa. Maka dia izin lagi sama Allah untuk menguji di keluarganya. Maka diuji di keluarganya. 12 anak laki-laki Ayub lagi makan. Semuanya anak laki-laki, semuanya sehat-sehat, semuanya pintar-pintar, sempurna secara fisik dan kedudukan di masyarakat. Iblis jatuhkan bangunan, rubuhkan bangunan itu, mati semua 12 itu. Dalam waktu yang seketika, di hari yang sama.
Jadi Nabi Ayub kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya. Ternyata Nabi Ayub masih sabar, ya. Tidak mengeluh sama sekali. Dia tetap yakin pasti Allah melihat. Allah tahu dengan hikmahnya terjadi semuanya dan Allah itu tidak akan membiarkan orang beriman. Maka iblis pun izin lagi kepada Allah untuk mengetes dan menguji Ayub di badannya. Maka iblis pun akhirnya mendatangkan dengan izin Allah penyakit. Ya. Sebagian ahli sejarah yang mengatakan ini penyakit cacar pertama. Ya. Terjadi di masa Nabi Ayub. Karena di kulitnya keluar kayak bisul-bisul, bernanah dan bisa menular gitu ya. Maka ditinggalkanlah Nabi Ayub. Badannya tadinya gagah, kulitnya bersih, jadi kurus, jadi sakit semua. Dan semua orang tinggalkan dia karena takut dia kena penyakit, menyebar penyakitnya. Sampai Nabi Ayub alaihissalam kehilangan harta, kehilangan keturunan, dan kehilangan ya, jas kesehatannya. Dan pada saat itu dia akhirnya karena butuh kehidupan, menjual rumahnya dan harta yang tersisa untuk hidup. Dan sampai Nabi Ayub tinggal menyendiri, jauh. Ya, bahkan dekat dengan tempat pembuangan kotoran hewan di saat itu dikatakan dalam kisah beliau. Tapi beliau tetap sabar. Beliau tetap tidak mau terganggu dengan itu. Tetap saja beliau bersabar gitu ya. Sampai akhirnya setelah ada sepupu Nabi Ayub ya, yang lewat setelah sekian puluh tahun Nabi Ayub diuji. Lalu kemudian berkata, sepertinya Ayub ini pasti buat dosa. Kenapa Allah membiarkan dia sakit sampai sekian tahun gitu ya. Nah pada saat itu Nabi Ayub jadi sedih karena dia sabar dengan semua itu kecuali satu ini. Seakan-akan diragukan keimanannya. Maka di saat itu dia pun berdoa sama Allah. Lalu Allah perintahkan dia untuk menyentakkan kakinya di bumi. Keluarlah mata air. Yang dia mandi darinya sehingga hilang semua penyakitnya. Kembali kulitnya lebih tampan dan lebih bersih dari sekian tahun yang lalu. Ya, sampai satu-satunya keluarganya yang tinggal sama dia hanya istrinya. Dan sudah sangat tua waktu itu. Karena sudah sekian tahun gitu ya. Maka istrinya ini datang tinggalkan Nabi Ayub. Biasanya kalau Nabi Ayub itu buang hajat. Orang masa dulu tidak ada WC di rumah. Maka diantar di sebuah tempat lalu istrinya tinggalkan. Nanti istrinya datang lagi. Pada saat istrinya datang dia heran. Dia di tempat itu tidak ada suaminya. Tapi ada seorang anak muda yang sehat, gagah gitu kan. Sampai dia mengatakan, apakah engkau melihat tadi di sini ada orang tua? Dia tidak tahu kalau itu suaminya gitu. Karena berubah, kembali semua ketampanannya, kembali semua kesehatannya. Maka Nabi Ayub mengatakan, akulah dia yang kamu. Siapa yang kamu cari? Dia bilang suami saya. Seorang yang tua dan berpenyakitan. Maka Nabi Ayub mengatakan, akulah dia. Disebutkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama istrinya Rahmah. Ya. Kalau ada di sini pas namanya Rahmah itu berpapasan itu. Jadi namanya dia Rahmah itu ya. Dan ini istrinya sabar dengan dia. Subhanallah sampai akhirnya bisa melewati masa ujian tersebut. Tapi sempat ada riwayat lain menyebutkan Rahmah ini karena dia sabar terus sama suaminya. Pokoknya dia setia aja terus. Dia obatin suaminya, dia tinggal sama-sama. Iblis kehabisan akal setelah mematikan, mengerusak semua peternakan Nabi Ayub. Hilang semua hartanya. Anaknya meninggal semua 12 orang laki-laki. Badannya pun sakit gitu kan. Iblis sudah kehabisan akal. Gimana caranya goda? Ayub tidak pernah mengeluh. Maka iblis waktu itu mengiklankan, memanggil semua pasukannya seluruh dunia. Ya. Dipanggil semua. Ini konferensi ya, yang besar bagi iblis. Lalu semua pengikutnya datang mengatakan, ada apa iblis? Kenapa kok tiba-tiba jadi begini? Gitu. Apa yang membuatmu sedih? Biasanya semua perbuatan ini kamu yang instruksikan kami. Dia bilang ini ada satu hamba Allah namanya Ayub. Saya sudah uji dia di hartanya tetap sabar. Uji di keturunannya mati semua sabar. Uji lagi di jasadnya juga sabar. Tidak pernah mengeluh sama Allah. Selalu sangka baik. Pokoknya dia sabar aja. Dia yakin di belakang itu ada pahala. Maka salah satu pengikut iblis bilang begini. Dulu waktu engkau goda Adam bagaimana caranya? Akhirnya iblis ingat dulu ada satu riwayat, tapi ini riwayat Israiliyat ya. Kalau waktu iblis mau goda Nabi Adam makan buah yang dilarang di surga, iblis tidak bisa goda Nabi Adam, tapi iblis goda dia melalui Hawa. Hawa yang dibisikin, Hawa yang rangkul tangan Adam akhirnya makan, gitu ya. Makan buah yang dilarang, tapi bukan buah khuld ya. Khuld itu artinya kekal.
Itu perkataan iblis. Karena iblis yang bilang kepada Nabi Adam dan Hawa, mau nggak saya tunjukkan kalian pohon buah, kalau kalian makan kalian akan khuld, kalian akan kekal. Jadi bukan namanya buah khuld, ini sudah kami jelaskan di Tabligh Akbar serial Nabi-Nabi tentang Nabi Adam alaihissalam itu ya. Dan waktu itu yang menggoda Nabi Adam justru iblis melalui Hawa. Ya, jadi melalui Hawa, makanya biasanya suami kalau nggak goyah istrinya yang digoyahin gitu ya. Kalau ada laki-laki ngelamar seorang anak perempuan, ayahnya nggak terima, ibunya yang digodain biasanya. Dibawain hadiah supaya ibunya mau nikahkan anaknya. Nah, jadi harus hati-hati ibu-ibu ya. Nah, ala kulli hal, pada saat itu akhirnya iblis datang menjelma jadi manusia lalu menggoda. Mengatakan pada si Rahma ini, bagaimana bisa kau biarkan hartamu hilang, kemudian anak-anakmu mati semua, kemudian juga suamimu sakit ditinggalkan orang. Kenapa kau tidak sampaikan kepada Ayub supaya kita keluar dari permasalahan ini? Nah di saat itu dia nggak sabar. Iblis mengingatkan semua kenangan dia, ingat anak-anaknya yang 12, semuanya sehat-sehat, semuanya tampan-tampan, semuanya betul, tapi mati tiba-tiba dalam satu rubuh atap bangunan. Harta yang sekian banyak, unta, sapi, kambing semuanya mati, hangus, hilang dalam seketika. Kemudian suaminya juga jadi sakit, udah tua. Akhirnya si Rahma ini mengeluh pada saat itu. Dia mengeluh, dia mengangkat suaranya, terus dia mengatakan pada Nabi Ayub, kenapa engkau tidak minta sama Allah begini? Nabi Ayub marah akhirnya. Sungguh kau telah kedatangan iblis ya, yang menggodamu. Dan kalau Allah berikan saya kesembuhan, saya akan cambuk kamu 100 derah sebagai hukuman, gitu kan? Maka azamlah pada saat Nabi Ayub, tapi akhirnya Allah berikan kesembuhan. Nah Allah menyebutkan dalam Al-Quran supaya dia menjalankan tetap niatnya, maka Allah menyuruh dia mengumpulkan lidi-lidi, rumput ya, dikumpul sampai 100 lembar, itu dipukul 1 kali ke istrinya. Jadi bukan dicambuk pakai ya, ini, untuk menjalankan nazarnya gitu ya. Akhirnya mereka hidup lagi kembali. Dalam beberapa penjelasan ayat Al-Quran, Allah kembalikan anaknya dan hartanya. Jadi istrinya hamil lagi, melahirkan double. Ya. Jadinya 12 anak jadi 24. Ya. Terus hartanya tadi sekian banyak didobelkan karena kesabarannya. Nah intinya sebenarnya para malaikat itu, dia rivalnya syaitan. Ya, rivalnya syaitan. Jadi semua bisikan kebaikan dari malaikat yang Allah izinkan, misalnya kita dengar azan, kita mau sholat, kita lihat orang miskin mau bantu, ada panggilan apalah, ibadah-ibadah kita tergerak untuk mengerjakan itu dari malaikat. Semua yang menghalangi itu dari syaitan. Dan kita harus menepisnya, nggak boleh kita mengiyakan. Keyakinan tentang Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha benar dengan janji ini semua tidak boleh tergoda dengan syaitan. Ya, seperti yang sudah kita panjang lebar ceritakan, Nabi Ayub itu cuma sekelumit kisah beliau. Sebenarnya nanti akan ada panjang lebar penjelasan insyaAllah di serial Nabi-Nabi di Blok M nanti di waktunya insyaAllah. Baik, dan para malaikat-malaikat ini diciptakan dari cahaya, sementara iblis dan syaitan diciptakan dari api. Ya, tentu malaikat-malaikat jauh lebih mulia dibandingkan syaitan tentunya ya. Sementara jin dan syaitan ini itu seperti kita manusia, beranak pianak, menikah, punya keturunan. Malaikat tidak sama sekali. Mereka diciptakan utuh, langsung bisa bertugas. Ya, langsung bisa bertugas. Nah, malaikat-malaikat itu punya banyak tugas. Bapak Ibu bisa baca dalam surah 77 dan 79. Ya. Tapi di antara tugas mereka disebutkan di 2 surah ini adalah mereka yang mengurus seluruh urusan dunia ini. Pergantian siang malam, pergantian musim, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Jadi kalau kita lihat lautan yang luas, kita lihat hutan yang luas ya, siapa kira-kira yang merawatnya? Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya kebun di belakang rumah kecil aja, ukuran misalnya 10 kali 10 lah, itu kita tiap hari harus ngerawat gitu ya. Nah bagaimana dengan hutan yang luas di seluruh muka bumi ini? Siapa yang merawatnya? Ya begitu tertata rapi. Tidak ada negara yang merawat hutannya, mungkin dia budidayakan iya. Ya, tinggal membersihkan dan segala. Tapi sebenarnya itu terawat rapi semua oleh para malaikat. Begitu juga dengan lautan, ya begitu luas. Siapa yang mau ngerawat semua ini? Itu adalah para malaikat, itu tugas-tugas mereka. Dan malaikat nampak tentunya dan terganggu dengan apa yang mengganggu kita ya. Jadi kita nggak boleh misalnya busuk, bau, ini mengganggu malaikat. Ya, maka kita disunnahkan bersiwak. Ya, kalau mau sholat.
Karena kita akan ngomong dan malaikat itu mendengarkan bacaan ayat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang bangun malam, kemudian dia bersiwak, kalau kita sekarang sikat gigi, kalau bisa dikombinasikan lebih bagus ya, pakai kayu siwak sekaligus juga sikat gigi. Nah, kemudian sholat dan membaca ayat, maka malaikat akan mendekatkan mulutnya di mulut seorang itu, lalu menghirup ayat Al-Quran yang dibaca. Sampai masuk ke tubuh si malaikat tadi. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Tapi kenananya bau itu. Di Masjid Nabawi itu pernah saya lihat ada seperti neon box besar. Ya sebenarnya videotron sih lebih tepatnya. Di situ ada tulisan, tapi dalam bahasa Arab. Saya tidak sempat lihat terjemahannya, cuma terjemah itu bahasanya itu kurang lebih, saudaraku muslim, jagalah sesuatu. Waktu itu dia tegur masalah rokok, ada gambar rokok nggak boleh, itu dikasih silang gitu ya. Terus dia bilang, saudaraku sesungguhnya ketahuilah ada hadis Nabi, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maksudnya dari bau-bau yang tidak sedap ya. Makanya Nabi SAW mengatakan marulah kalian dengan malaikat ya, karena dia tidak berpisah dengan kalian kecuali saat kalian biologis atau kalian sedang di WC gitu ya. Selebihnya tentunya seseorang selalu ada malaikat di dekatnya melihatnya, yang mengetahui perbuatan dan niatnya, maka kita pantas kalau malu ya. Dan Nabi SAW memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena beliau pernah duduk, Nabi SAW lagi duduk merendam kakinya di sebuah genangan air karena itu musim panas supaya mendinginkan tubuh. Dan pada saat itu Nabi SAW menggulung bajunya sampai ke atas lututnya. Ya, jadi di awal paha gitu ya. Di situ kemudian Abu Bakar pamit masuk. Lalu Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi melakukan hal yang sama. Menggulung gamisnya, bajunya sampai ke lutut lalu merendam kaki juga. Sambil ngobrol sama Nabi. Umar datang juga sama. Tapi waktu Utsman datang, Nabi SAW buru-buru tutup lututnya. Maka Abu Bakar sama Umar berkata, kenapa anda tutup lutut anda ya Rasulullah pada saat Utsman datang, pada saat kami datang tidak? Kata Nabi SAW, apakah aku tidak malu dengan orang yang malaikat aja malu padanya? Nah, salah satu ciri disebutkan Utsman radhiyallahu anhu itu, ini salah satu ciri yang disebutkan ya, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya, saking malunya sama Allah. Tentu itu bukan tidak boleh, itu boleh saja, tapi dia tahu ada malaikat yang selalu melihatnya, dia tahu Allah melihatnya, jadi dia menjaga itu. Makanya malaikat pun malu pada dia. Itu diantara yang disebutkan. Yang jelas sebenarnya kita kembali kepada adanya malaikat. Kalau kita menyadari dan kita beriman keberadaan mereka, kita akan lebih hati-hati. Dan ada malaikat yang mengawasi kita. Ada malaikat yang selalu menjaga kita, ditugaskan oleh Allah SWT dan selalu mengingatkan masalah amal-amal soleh, ya kebaikan-kebaikan. Jadi harus pekah dalam masalah ini. Semua yang membisikkan pada kesalahan itu pasti syaitan. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, tugas-tugas malaikat diantaranya adalah mencari ahli zikir. Nah di sini ahli zikir yang dimaksud kata Atha bin Abi Rabah ya rahimahullah adalah majlis yang membahas halal haramnya Allah. Maksudnya majlis ilmu. Ya, majlis ilmu di sini. Jadi bukan yang dimaksud adalah orang duduk berzikir rame-rame ya. Di sini yang dimaksud adalah orang yang sedang duduk mempelajari hukum halal haramnya Allah gitu ya. Kenapa kita tidak katakan inilah zikir yang dimaksud dengan duduk rame-rame? Karena ada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di masa setelah Nabi SAW meninggal, rupanya ada sebagian tabi'in, generasi yang hidup setelah Nabi meninggal ya, belajar dari para sahabat. Ada satu orang duduk, dia memandu subhanallah, semuanya bilang subhanallah, rame-rame zikirnya. Maka ada satu orang melapor kepada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, coba lihat, kok ada orang buat seperti ini yang tidak pernah dilihat di masa Nabi. Nabi nggak pernah buat itu. Subhanallah suruh baca semua rame-rame. Alhamdulillah tidak pernah Nabi lakukan. Maka Abdullah bin Mas'ud datang kepada majelis tersebut. Seraya mengatakan, sungguh sangat cepat binasa kalian oleh umat Muhammad. Saya kok cepat sekali kalian cari kebinasaan. Maka pemimpin majelis itu mengatakan, memang apa yang kami lakukan wahai Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman ini julukannya Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kami lakukan? Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh ya rumah Nabi masih ada, pakaiannya pun masih ada, beliau baru meninggal gitu ya, banyak peninggalan Nabi masih ada. Kalian sudah berani buat apa yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Maka pemimpin majelis itu mengatakan, kami hanya berzikir dan menginginkan kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang mencari kebaikan tidak mendapatkannya. Maksudnya kalau kalian mau buat pun buat seperti yang Nabi perintahkan. Kalau yang Nabi perintahkan, contohkan adalah orang zikir masing-masing. Saya zikir, jemaah ini zikir, ini zikir, ini zikir. Misalnya habis sholat,
Saya baca ayat kursi, mungkin yang sana baca Al-Ikhlas, mungkin yang ini baca Subhanallah 33, itu bebas. Bersuara boleh, tetapi bukan berarti harus rame-rame. Nah ini yang banyak orang salah faham. Makanya di sini disebutkan ahlaz zikir. Ahlaz zikir, ya, orang-orang yang berzikir. Kalau dalam majelis ilmu itu kata Atha bin Abi Rabah adalah yang mengajar dan juga yang belajar. Nah ini yang dimaksudkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya malaikat hadir dalam majelis zikir tersebut atau majelis ilmu walaupun kita nggak melihatnya, dan mereka menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka. Ada sebuah kisah dinukil tentang kisah salaf dulu di masa tabi'in. Ada satu orang ngolok-ngolok para penuntut ilmu. Jadi mereka penuntut ilmu pada bawa kitab besar-besar sambil jalan, lalu orang-orang ini mengolok mengatakan, kalian sedang nuntut ilmu agama, katanya ada sayap malaikat menaungi kalian. Lalu yang orang-orang yang buruk ini menyentakkan kaki mereka ke tanah selain mengatakan, mana sayap malaikat ini, saya injak-injak. Naudzubillah. Dia ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba pincang. Langsung orang-orang itu pada pincang kakinya. Allah subhanahu wa ta'ala hukum di tempat gitu ya. Karena kita wajib imani. Bagaimana malaikat menaungi kita dengan sayapnya kita nggak tahu. Tapi kita wajib yakin, pondasi agama kita keyakinan. Ibu dan bapak nggak boleh ragu, saya kalau sholat masuk surga nggak ya? Nah memang begitu janjinya, nggak boleh ragu. Ya, nggak boleh ragu kalau kita sedang, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Nah, memang begitu janjinya. Boleh nggak sedekah supaya Allah lebih memberikan peluasan rezeki? Memang begitu janjinya. Kita harus yakin, tidak boleh ragu. Ya, semua janji-janji Allah, sebagaimana kita juga tidak boleh ragu terhadap ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini maksud di sini. Jadi malaikat-malaikat itu hadir dan dikatakan mereka melindungi orang-orang di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Pelajaran yang keempat, adanya pembicaraan antara Allah dengan para malaikatnya. Ya, dan ini memang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus imani apa adanya, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh kita berpikir, oh Allah kayaknya nggak mungkin bicara. Kalau Allah bicara itu berarti sama dengan makhluk. Ini keliru. Banyak orang di Indonesia itu menganggap begitu ya. Mereka anggap itu berarti kalau kita bilang misalnya hadits tentang kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Ini bukan Allah turun. Ya. Kalau turun berarti sama dengan makhluk. Mereka bayangkan seperti orang turun dari atas ke bawah. Yang salah adalah karena dia sudah langsung menilai seperti makhluk. Itu yang salah. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Dan dia maha mendengar juga maha melihat. Jadi Allah naik, turun, Allah berbicara, ya Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya pendengaran yang melihat, mendengar, itu semua adalah sesuai dengan kemahabesaran Allah. Gak bisa kita samain dengan makhluk. Jadi tidak usah kita bayangkan sama dengan makhluk sehingga terjadilah ta'wil atau ta'til. Ta'wil itu kayak interpretasi, mengalihkan makna. Oh itu sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, menanyakan malaikat siapa ada yang berdoa, apa yang punya hajat saya penuhi, ada yang beristighfar saya ampuni, ada yang minta tolong saya tolong. Itu bukan Allah yang turun, itu adalah rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia membayangkan seperti makhluk. Allah maha kuasa, bisa datang, bisa turun dan segala macam, itu kuasa Allah dengan kemahabesarannya. Nah seperti itu kurang lebih. Makanya di sini Allah berbicara dengan para malaikatnya. Dan kita imani apa adanya. Dan kita tidak boleh bayangkan seperti makhluk. Kita imani apa adanya sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu atau majlis zikir, di sini disebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya dikatakan di potongan hadis di situ, maka Allah menjadikan malaikat sebagai saksi kalau aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam riwayat yang lain, aku telah berikan apa yang mereka inginkan. Karena kan kita belajar seperti ini tujuannya untuk masuk ke surga, supaya selamat dari neraka. Maka Allah mengatakan, jadilah saksi, aku sudah berikan apa yang mereka mau. Ya. Dalam riwayat lain, orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kalau Bapak Ibu ikhlas karena Allah, maka dalam riwayat lain yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, bubarlah kalian dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Jadi pengampunan dosa, hadirnya malaikat membawa rahmat, gitu ya, menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi tentang kegiatan kita dan segala macam hal ini akan didapatkan bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Pelajaran yang ketujuh ya, seingat saya ini yang bisa diambil adalah bagaimana orang-orang ya
Yang keenam. Baik, yang keenam adalah bagaimana orang-orang yang ikut-ikutan saja dalam majelis ilmu tetap dapat keutamaan yang sama. Contoh misalnya tadi di sini ada yang datang hanya karena seremoni saja, ya, testimoni saya, seremoni yang cuma meramaikan, diajak sama temannya, mau tahu enak nggak sih majelis ilmu, gitu kan? Ini penceramahnya bagus nggak? Nah gitu-gitu aja, seremoni atau testimoni, mau tes-tes saja, gitu kan? Tetap walaupun dia datang untuk itu, karena adanya orang yang ikhlas di majelis itu, dia juga dapat yang sama. Itu di potongan akhir hadis itu ya. Waktu malaikat berkata, perhatikan di situ hadisnya di tengah-tengah halaman 98 ya. Allah berfirman, aku menjadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka. Semua yang hadir diampuni dosanya. Rasulullah SAW, di antara malaikat ada yang berkata, di antara orang-orang yang hadir tadi ada si fulan yang bukan termasuk ahli zikir, bukan tujuannya datang untuk menuntut ilmu, ya, melainkan datang untuk satu keperluan, hanya karena mau bicara bisnis, hanya karena mau tes tadi, testimoni atau seremoni saja. Allah berfirman, mereka itu semuanya teman, dianggap satu majelis ya, tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Maksudnya akan dapat yang sama, ya, akan dapat yang sama. Nah, riwayat yang kedua itu ada tambahan di situ, Bapak Ibu sekalian, yang di bawah sekali halaman 98 ya. La yaqudu qaumun, kata Nabi SAW, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaika. Tidak satu kaum duduk berzikir kepada Allah azza wa jalla melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ini sudah kita jelaskan tadi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat artinya karunia ya, dikasih rezeki oleh Allah. Nah tambahannya adalah wa nazzalat alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada mereka kedamaian, ketentraman. Makanya di majelis ilmu seperti ini mau 1 jam, mau 2 jam, orang tenang aja. Orang asyik aja dengarnya gitu ya. Karena Allah memang turunkan kedamaian dalam majelis ilmu itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan tambahan, dan tambahan yang lain juga adalah, dan Allah menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Jadi Allah sebut satu persatu. Iya tuh si fulan hadir di majelis ilmu. Lihat si fulan isi pengajian, si fulan hadir di pengajian, si fulan menulis. Allah banggakan semua di depan para malaikatnya. Jadi Allah sebutkan di depan para malaikatnya. Nah ini termasuk keutamaan orang yang hadir seperti ini. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin bahasan kita insya Allah. Kedepannya tersisa 3 poin. Kita akan bahas di pertemuan akan datang. 32, 33 sama 34. Ketika mendengar ayam berkokok. Kemudian ketika menghadap kepada Allah dengan pasrah dan keikhlasan yang murni. Dan doa di hari ke-10 bulan Zulhijjah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah.